Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Suther dengan NIM A1A220022 dari Prodi S1 Kebidanan, mahasiswa dari Universitas Megaristi Makassar. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep kromosom manusia. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian kromosom. Kromosom merupakan adanya sebuah struktur padat yang terdiri atas dua komponen molekul, yakni DNA dan protein. Kromosom yakni memiliki fungsi untuk penyimpanan materi genetik seumur hidup. Setiap sel terdiri atas tiga bagian utama, yakni sitoplasma atau cairan sel, inti sel atau nukleus sel, dan membran pelindung sel. Baik teman-teman, bisa lihat di bawah ini terdapat gambar kromosom. Baik, selanjutnya kita masuk pada struktur kromosom. Yang pertama, kromatid, yang kedua sentromer atau tidak ada gen dan kromonema, yang ketiga lengan pendek, yang keempat lengan panjang. Teman-teman bisa lihat di samping ini terdapat gambar struktur kromosom. Selanjutnya A. Struktur kromosom manusia. Yang pertama, kromatid. Kromatid merupakan di mana bagian lengan kromosom yang akan terikat satu sama yang lainnya. Dua kromatid kembar ini akan diikat oleh sentromer. Nama jamak dari kromatid ialah kromonema. Kromonema juga biasanya terlihat pada pembelahan sel, masa profase atau kadang-kadang interfase. Baik, yang kedua sentromer. Pada kromosom terdapat satu daerah yang tidak dapat mengandung gen. Daerah ini juga dinamakan sentromer. Pada masa pembelahan, sentromer adalah suatu struktur yang sangat penting. Di bagian inilah lengan kromosom saling melekat satu sama lain. Pada masing-masing bagian kutub pembelahan, bagian dari kromosom yang akan melekat pada sentromer dikenal dengan istilah kinetokor. Yang ketiga yaitu telomer. Telomer ialah suatu bagian berisi DNA pada kromosom yang fungsinya untuk dapat menjaga stabilitas ujung kromosom agar DNA-nya tidak akan terturai. Nukleusom. Nukleusom adalah komponen struktural terkecil kromatin dan dihasilkan melalui interaksi antara DNA dan protein histon. Nukleusom disusun seperti manik-manik pada seutastali. Mereka berulang kali dilipat untuk membentuk kromosom. Selanjutnya kita masuk pada jenis kromosom manusia. Yang pertama, autosom. Autosom sering disebut juga kromosom tubuh ataupun kromosom somatik. Autosom merupakan suatu kromosom di mana yang akan menentukan sifat-sifat sel tubuh. Yang kedua, gonosom. Gonosom sering disebut juga kromosom seks maupun juga kromosom kelamin, karena kromosom ini akan berperan dalam menentukan suatu jenis kelamin. Suatu organisme, jumlah kromosom seks pada sel tubuh manusia ada 2 buah ataupun sepasang. Jenis kelamin pada manusia akan ditentukan oleh jenis kromosom seks ini. Orang yang akan berkelamin laki-laki memiliki kromosom X dan kromosom Y atau XY dalam tubuhnya, lalu sedangkan perempuan memiliki sepasang kromosom X atau XX. Selanjutnya, jumlah kromosom manusia. Dalam tubuh suatu organisme juga terdapat jumlah kromosom yang akan berbeda-beda. Pada organisme terdapat 2 macam kromosom, yakni yang pertama kromosom seks atau genosom yang dimana menentukan jenis kelamin. Yang kedua kromosom tubuh atau autosom yang tidak akan menentukan jenis kelamin. Teman-teman bisa lihat di samping ini terdapat gambar kromosom pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya D. Fungsi kromosom manusia. Yang pertama, mengatur metabolisme sel. Kromosom ini akan terletak di dalam inti sel atau juga semua aktivitas sel
diatur oleh inti sama sel, sebenarnya adalah atas kontrol dari kromosom. Sintesis protein pada organisme dapat berlangsung dengan menggunakan suatu cetakan kode genetik yang akan tersimpan dalam kromosom. Yang kedua, agen pewarisan sifat. Saat sel mengadakan pembelahan sel baik mitosis maupun juga meiosis, maka akan terjadi tahap duplikasi kromosom. Hal ini akan bertujuan untuk dapat membagikan informasi genetik yang sama kepada sel baru. Sementara pada sel gamet yang merupakan sel seks mempunyai hanya separuh informasi dari tubuh induk, sebab pada fertilisasi akan terjadi penyatuan sel gamet. Selanjutnya, sitogenetika dan analisis kromosom. Sitogenetika adalah ilmu yang berkembang dari ilmu pengetahuan sitologi dan genetika. Ilmu ini mempelajari perilaku kromosom-kromosom selama mitosis dan meiosis, hubungan kromosom dengan transmisi dan rekombinasi dari gen-gen, mempelajari penyebab serta akibat dari perubahan struktur dan jumlah kromosom. Selanjutnya yang terakhir adalah analisis kromosom. Pemeriksaan analisa kromosom atau yang dikenal dengan karyotipi untuk mengetahui jumlah, struktur, dan morfologi kromosom dapat dengan jaringan dari keguguran atau lahir mati untuk membantu menentukan apakah penyebabnya adalah karena kelainan kromosom pada janin. Sampel yang digunakan dapat berupa darah, jaringan dari plasenta, atau jaringan sisa floretasi. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata dan pengucapan yang tidak didengar oleh teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.